Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama saya, Guru Mata Pelajaran Geografi SMA Negeri 5 Mikro, yang kali ini akan melanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan KD (3.7, 4.7). Inilah pandangan KD-nya 3.7, menganalisis dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. KD 4.7 menyajikan proses dinamika hidrosfer menggunakan peta, bahkan gambar, tabel, grafik, video, ataupun animasi. Materi pokok dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Materi pembelajaran 1. Siklus hidrologi sudah dibahas. 2. Karakteristik dan dinamika perairan laut sudah dibahas. 3. Persebaran dan pemanfaatan biota laut sudah dibahas. 4. Penyebaran dan konservasi perairan laut sudah dibahas. 5. Potensi sebaran dan pemanfaatan perairan darat sudah dibahas. 6. Konservasi air tanah dan daerah aliran sungai atau DAS belum dibahas. 7. Lembaga-lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data hidrologi di Indonesia. Ini juga belum dibahas. Jadi yang belum dibahas ada 2 materi pembelajaran, yaitu 6 dan 7. Kita mulai dari materi yang ke-6. Konservasi air tanah dan daerah aliran sungai atau DAS. Sebelum kita bahas tentang konservasi air tanah dan daerah sungai, mari kita bahas tentang konservasi tanah. Ya, konservasi tanah adalah serangkaian strategi pengaturan untuk mencegah terjadi erosi tanah dari permukaan bumi atau terjadi perubahan secara kimiawi akibat dari penggunaan yang berlebihan, baik sanitasi, pengasaman, atau akibat kotoran yang lain. Dan dalam metode konservasi tanah ada 3, yaitu metode mekanik, 2 metode vegetatif, 3 metode kimiawi. Yang pertama, metode kimiawi. Yang adalah semua perlakuan fisik mekanis yang diberikan terhadap tanah dan pembuatan bangunan yang ditunjukkan untuk mengurangi aliran permukaan dan erosi serta meningkatkan kelas kemampuan tanah. Teknik konservasi tanah ini dikenal pula dengan sebutan metode sipil teknis. Macam-macam metode mekanik. 1 diantaranya 1 kontrol tilek, 2 terasering, 4 guludan, 5 cek dam. Ada 1 lagi yaitu 5 sengkedan yang umum digunakan. Ini adalah contoh metode mekanik. Maksudnya untuk membuat kondisi tanah yang kering seolah-olah menjadi datar. Seperti ini. Ya, tentunya dipergunakan peralatan dari yang sederhana sampai yang canggih. Ini yang dimaksud metode mekanik, contoh-contohnya seperti ini. Ini contoh yang lain. Ini pun contoh metode mekanik. Plan yang miring dibuat terasering. Sudah dibuat dengan sengkedan dan lain-lain. Ini contoh yang lain. Ini pun merupakan contoh metode mekanik, terutama dilakukan di lereng-lereng perbukitan. Ini juga sama. Ini mekaniknya ini menggunakan peralatan ada di sini. 2 metode vegetatif adalah cara pengelolaan lahan mikring dengan menggunakan tanaman sebagai sarana konservasi tanah.
Metode vegetatif meliputi 1 strip cropping, 2 counter strip cropping, 3 buffering, 4 windbacks, 5 crop rotation. Ini adalah gambar-gambarnya. Nah, ini adalah strip cropping. Ini adalah metode counter strip cropping. Ini pun sama. Ini buffering. Ini windbreak. Ini adalah crop rotation. Ya, ada panah lingkar menunjukkan ya, dengan sebelahnya selalu dijadikan perputaran jenis tanaman. Metode kimiawi dengan menggunakan bahan kimiawi untuk memperbaiki struktur tanah. Tujuan untuk meningkatkan agregat tanah supaya tanah itu baik. Dan ini biasanya lebih efektif, lebih cepat. Namun tentunya perlu biaya yang cukup tinggi. Di bahan kimia digunakan untuk tujuan terhadap bitumen dan krilium. Dari dua bahan itu dicampur ke banding 1:3, kemudian dicampur dengan tanah. Ada contoh-contoh metode kimiawi. Baru mari kita bahas konservasi air tanah dan daerah aliran sungai. Konservasi air tanah adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk melestarikan sumber air yang tersedia di dalam tanah. Ini tentunya untuk apa ya? Untuk ketika musim kemarau datang, maka air tanah tetap tersedia dengan adanya konservasi air tanah ini. Tadi yang digunakan dalam konservasi air tanah yang dapat diterapkan: 1, pembuatan saluran peresapan, 2, pembuatan rorak, 3, dengan mulsa vertikal, 4, dengan membuat embung, 5, dengan sistem drainase. Ini adalah contoh pembuatan saluran resapan. Air masuk ke sini, masuk ke dalam tanah, akan jadi tanah. Jadi dia langsung mengalir menjadi air permukaan. Kalau nggak ada lubang ini maka langsung mengalir. Nah, atau seperti ini, air masuk ke sini, otomatis akan meresap. Ya, maka akan jadilah air tanah ketika musim hujan. Air melimpah pada lubang ketika musim kemarau, maka ada persediaan air tanah di dalam tanah. Ini ada pembuatan rorak. Ini roraknya ini dia. Saya dikumpulkan dan sekarang mau kumpul satu tempat masuk ke dalam rorak ini. Mulsa vertikal. Ini contohnya. Ini lahan di bedengan-bedengan seperti ini, kemudian ditutupi mulsa atau plastik lah pada kita sehari-hari. Ya, ini biar terjadi penguapan yang tinggi. Jadi kalau dipanaskan penguapannya rendah. Dan juga ini akan menghambat pertumbuhan gulma pada bedengan ini. Pembuatan embung atau cekungan sebagai penampung resapan air. Ini contohnya. Ini ketika musim hujan, air akan masuk ke sini. Ketika musim kemarau, maka tidak serta-merta bisa tertahan di sini, akan meresap ke dalam tanah. Jadilah air tanah. Dengan sistem drainase, ini contohnya. Contohnya, ini drainase ini. Ini tepian jalan raya. Ini di areal pertanian atau areal perkebunan atau areal jauh dari jalan raya, tapi ada jalan raya melintas sana. Daerah aliran sungai atau das nih dasnya.
Kalau gambar ini, anggap saja ini sungainya, maka dasnya dipandang kanan kiri sungai. Di yang mana jika terjadi air hujan, maka akan mengalir ke sini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang langsung bisa berbeda permukaan langsung ke sini. Kalau enggak dalam tanah, nanti keluar sebagai tanah di sungai ini. Kemudian das secara umum didefinisikan sebagai suatu hamparan wilayah atau kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi atau bukit yang berfungsi untuk menerima atau mengumpulkan air hujan, sedimen, dan unsur hara, serta mengalirkannya melalui anak-anak sungai yang keluar pada suatu titik atau outlet. Ya, makanya gambarnya ini, titik sini. Air hujan turun langsung mengalir ke sini, kalau tidak bisa belum tanam dari tanam. Kemudian kalau tererosi maka akan masuk ke sungai ini. Tujuan pengelolaan das adalah untuk terkendalinya sumber daya alam dan lingkungan das dengan kegiatan manusia guna kelestarian fungsi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi tujuannya pada akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat. Karena kalau dia terpelihara dengan baik, maka akan menopang kondisi ekonomi masyarakat yang ada di sekitar situ. Dan konservasi das diartikan sebagai upaya-upaya pelestarian lingkungan yang didasari pada peran dan fungsi setiap wilayah dalam das dan mencakup aspek perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan ekosistem secara berkelanjutan. Corak dan karakteristik das dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, das berbentuk bulu burung. 2, das berbentuk kipas. 3, das berbentuk paralel. Ada gambar-gambarnya berbentuk bulu burung. Paralel. Radial. Ini gambar yang lain. Untuk bulu burung. Menyebar. Sejajar. Ya, pada dasarnya sama. Ini gambarannya. Gambaran yang lain. Melebar, kipas, memanjang. Ini adalah contoh yang lain lagi. Ini contoh-contoh yang lain. Ini dasnya berangkatnya ke sini air hujan. Ini sama nih. Ya, iya. Manfaat das antara lain 1, tempat cadangan air, 2, daerah pertanian, 4, daerah wisata, pertanian atau perkebunan ya, bisa pertanian, bisa perkebunan. Pelestarian das dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain larangan membangun pemukiman penduduk di tempat larangan membangun pemukiman penduduk atau tempat industri di das. Itu teorinya, tapi kenyataannya iya. Das pun dijadikan tempat pemukiman, dan dijadikan sebagai kawasan industri dan lain-lain. Ya, kenapa? Karena kalau pabrik itu sudah dari das, maka membuang limbahnya mudah, langsung dimasukkan ke sungai. Kemudian larangan membuang limbah rumah tangga di dalam sungai. Ya, ada industri atau pabrik, ada rumah tangga di sepanjang das, maka dilarang untuk membuang limbahnya di das, karena pada akhirnya akan masuk ke sungai. Jika memelihara kelestarian hutan yang ada di das, jadi kalau ada das, ada hutannya, maka tidak ditebangi. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ya, yang ada hutan maka dibantai habis oleh manusia. 4, melakukan penghijauan dan reboisasi sepanjang das, terutama di daerah hulu. Maksudnya apa? Kalau di daerah hulu dasnya terpelihara dengan baik, maka kestabilan air sungainya akan terpelihara. Maka musim hujan tidak menimbulkan banjir, musim kemarau tidak menimbulkan kekeringan. Materi ketujuh adalah lembaga-lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data hidrologi di Indonesia. Ada beberapa lembaga. Ya, jadi sebaiknya sekarang kalian cari materinya. Ya, setelah ketemu maka
Ya, masukkan dalam buku tugasmu. Alhamdulillah selesai pertemuan hari ini. Pastikan bahwa ada tugas yang harus diselesaikan. Tugasnya dia tugas KD 3747 materi pembelajaran 6 dan 7, materi pembelajaran 6 konservasi air tanah dan DAS 7, lembaga-lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data teknologi di Indonesia. Nomor 1, mengapa tanah perlu dikonservasi? Air tanah maksudnya, mengapa tanah perlu dikonservasi? 2, mengapa air tanah perlu dikonservasi? 3, sebutkan macam-macam DAS dan masing-masing berikan penjelasan. 4, mengapa DAS perlu dikonservasi? 5, sebutkan lembaga-lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data hidrologi dan masing-masing berikan penjelasan. Silakan kalian cari di Google, masukkan ke dalam tugasmu, siap-siap ya. Jadi pertemuan yang akan datang sudah selesai semua dan saya tunggu tugasnya pada hari Jumatnya, ya hari Jumat yang akan datang. Kalau nggak libur, tapi kalau udah libur malam lebaran maka Jumat berikutnya. Ya, saya rasa itu pertemuan kita, sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.